Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua. Dua-duanya bagian dari tobat. Pertama, melupakan dosa, namanya move on. Set, antum jadi semangat. Tapi orang yang semangat, lupa dengan dosanya, bisa terjebak lagi. Kan setan nggak mau diem, Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini, dia belum mateng, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih, anak-anak hijrah banyak kejebrak di sini, karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu, atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita, pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia, atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah. Bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, nggak apa-apa. Tobat sambalado itu disebut tawab, ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawab, Allah yang menerima tobat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat. Nanti saja kami tobat. Benar gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak benar. Tobat itu berkali-kali, maka ada lafaz tasdik, tawab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu sorof. Apa arti tawab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat. Sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati. Ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh. Ayo senyum. Ada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat ya? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa nggak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum nggak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka tobat. Jadi orang yang tobat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan tobat, dia tahu cara tobat. Kalau dia tobat
Selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup. Malah nggak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah, apalagi kolbunya ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting-posting video ya nggak?